Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sore ini tanggal 28 Oktober ya, tahun 2024 di kalender nasional. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, tapi termasuk juga pemudinya ya. Yang bersumpahnya tidak hanya para pemuda, tapi juga di dalamnya ada para pemudinya. Mudah-mudahan para pemuda bangsa Indonesia, termasuk kita semua, betul-betul bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing untuk keberlangsungan dan kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, alhamdulillah kita yang insya Allah masih juga termasuk muda ya. Mudah-mudahan kemudaan kita ini juga ya terkait dengan kita adalah generasi Islam, maka para pemuda, para pemudi Islam juga betul-betul dapat senantiasa menjadi tauladan ya bagi para pemuda dan pemudi yang lain dalam semangat ibadah, dalam semangat keberagamaan di tanah air kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan selalu kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sore ini kita insya Allah, kalau dari sisi konten YouTube-nya ya, ini kita sudah masuk ke konten yang ke-9 ya, setelah kemarin di konten 8. Alhamdulillah kita sudah masuk ya kajian tafsirnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 3 ya, ayat 3. Kita mudah-mudahan dengan memaksimalkan waktu yang ada betul-betul bisa melanjutkan, bisa membuka kembali kitab pegangan kita, yaitu kitab tafsir Jalalain ya. Kitab tafsir Jalalain ini sementara kita akan jadi acuan untuk menambah wawasan tentang isi dan kandungan Al-Quran. Ya, alhamdulillah bahwa di surat Al-Baqarah ini, meskipun satu pertemuan hanya beberapa ayat, 1 atau 2 ayat, tapi luar biasa ilmu dan pengetahuan yang didapat, yang diperoleh, akan menerangi dan mencerahkan kita bersama untuk betul-betul hidup sesuai dengan kitab suci Al-Quran ya. Kita segarkan kembali di surat Al-Baqarah ini, diawali dengan alif lam mim. Dzalikal
kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayat yang sudah kita hancak, sudah kita bahas, sudah kita kaji. Dan insya Allah kita coba lanjut ayat berikutnya yang berbunyi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita coba dua ayat ini di waktu yang mudah-mudahan bisa kita optimalkan dan maksimalkan. Tafsir Jalalain menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ sudah kita dapatkan tafsiran atau penjelasannya. Wa mimma razaqnahum itu artinya a'tainahum yunfiquna fi ta'atillah. Nah, bagaimana dengan ayat berikutnya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kalau kita dapatkan terjemahannya, walladzina, dan orang-orang, yu'minuna, yang beriman, bima unzila ilaika, terhadap apa-apa yang diturunkan, ilaika, kepada engkau Muhammad. Nah, kita lihat dulu bahwa ini walladzina diawali dengan wawu, yang dalam struktur bahasa Arab bahwa wawu ini ada yang disebut dengan wawu ataf, ada pula yang disebut dengan wawu qasam. Apa bedanya wawu ataf dengan wawu qasam? Kalau wawu qasam itu disebut untuk bersumpah. Nah, kita dapatkan misal wal asri. Nah, wawu di situ artinya demi. Atau sering dengar kita juga orang-orang yang memang pingin menyampaikan bahwa dia sungguh-sungguh dengan ucapan wallahi, yang artinya apa? Demi Allah. Nah, itu wawunya adalah wawu qasam. Dan kalau secara hukum dalam kaidah ilmu nahwu, wawu qasam ini masuk ke huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf-huruf yang memang mengharuskan kata yang sesudahnya dibaca jar. Wallahi, hi di situ adalah kasrah atau huruf jar. Jadi tidak wallahu, tidak wallaha, atau tidak wal asru, tidak juga wal asro, tapi wal asri. Jadi situ adalah majrurun, dibaca jar. Ya, kita tahu bahwa harokat itu ada harokat nasab, ada harokat rofa, ada harokat jar. Harokat nasab itu yang seperti apa? Fathah.
Harokat rofa itu yang dhammah. Nah, sedangkan harokat jar itu adalah yang kasroh. Makanya wallahi. Nah, sedangkan yang ada di sini waladina, wawunya di sini bukan wawu qasam tapi wawu ataf. Ataf itu adalah sambungan. Berarti menyambungkan ada kata atau kalimat yang sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa waladina di sini mau menyambungkan dalam konteks apa? Mau menyambungkan dengan kata apa? Kita ketahui di atas itu ada pernyataan hudal lil muttaqin. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita ingin tahu orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Dilanjutkan, orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, ayat berikutnya yang sekarang kita hadapi, walladzina yu'minuna, dan orang yang bertakwa itu selain adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, di ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad. Jadi ini kata wawunya melanjutkan karakteristik atau kriteria dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini walladzina, dan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau di sebelumnya yang mengimani kepada yang gaib, nah di sini adalah orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, pada atau terhadap yang diturunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit diulas bahwa kata unzila ini seakar kata dengan kata nuzul. Jika kita ada sambungan nuzulul Quran, ya, hanya unzila di sini dalam struktur bahasa Arab ataupun ilmu nahwu itu merupakan mabninya mabni majhul. Jadi untuk konteks fi'il ataupun kata kerja dalam bahasa Arab itu baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari ada yang majhul, ada yang maklum. Ada bagi dua. Ada yang majhul, ada yang maklum. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ini kata kerja ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Ya, kata kerja aktif sering memunculkan awalan me. Sedangkan kata kerja pasif sering memunculkan kata di. Nah, sambungannya yang maklum itu adalah yang aktif, sedangkan majhul adalah yang pasif. Nah, di sini unzila adalah mabninya mabni majhul, artinya bermakna pasif. Pasif itu berarti diturunkan. Berarti asalnya adalah menurunkan. Nah, dalam ilmu sharaf bahwa unzila ini sebenarnya asalnya adalah anzala. Suka ada al-qadar gimana bunyinya? Inna anzalnahu fi lailatul
Lailatul Qadri. Nah, anzalna itu artinya menurunkan. Itu berarti mabninya mabni maklum. Tapi berubah menjadi unzila. Jadi anzalna asalnya adalah anzala. Ya, anzala. Cuma di situ ada na yang mengandung, ya kemarin sempat ada ulasan domir ya. Ada domir muttasil, ada domir munfasil. Nah, anzalna, nahnya di situ adalah domirnya domir muttasil yang nyambung. Nah, hukumnya bahwa perubahan dari mabni maklum ke mabni majhul itu dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Nanti kita ngaji juga ya. Dumma didomahkan, awaluhu huruf awalnya. Jadi asalnya adalah anzala, fathah. Tapi oleh karena mau dirubah menjadi mabni majhul, berubah jadi u. Jadi Nah, wa kusiro ma qabla akhirihi, dan dibaca kasroh huruf sebelum akhirnya. Jadi anzala, alif, nun, zai, lam. Huruf akhirnya apa? Lam. Satu huruf sebelum akhir za. Jadi asalnya zala jadi zila. Makanya anzala jadinya unzila. Oke, ini pengetahuan aja ya. Nanti secara khusus boleh ngaji ilmu nahwunya, baik jurumiyah atau di sorofnya ada Kailani ya. Nah, unzila berarti tadi oleh karena ini mabninya mabni majhul, berarti artinya bukan lagi menurunkan, tapi artinya diturunkan. Bima unzila. Nah, dalam ilmu tajwid ini bima harokatnya dibaca apa? Mad. Madnya mad apa nih? Kan mad yang dibaca panjang ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Apa tuh bedanya? Yang muttasil itu antara yang dibaca mad dengan hamzah atau dengan alif itu bertemu dalam satu kata. Tapi kalau yang jaiz munfasil itu beda kata. Nah, di sini kebetulan antara bima dan unzila itu beda kata. Pertama bima satu kata, yang kedua unzila. Berarti ma yang dibaca panjang dengan unzila di situ hamzah beda kata, tidak bersatu. Makanya disebut munfasil. Bima unzila itu madnya jaiz munfasil, meskipun nanti ketukan panjangnya sama. Bima unzila ilaika. Nah, di sini untuk tafsirannya ilaika ai Al-Qur'an, bahwa yang diturunkan kepada engkau Muhammad ai yaitu. Jadi ai itu artinya bisa yaitu, atau maksudnya yang diturunkan kepada engkau itu adalah Al-Qur'an. Berarti orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, sama dengan orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Ya, kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa unzila ini masih mabni majhul
yang diturunkan min qablika, sebelum engkau. Nah, sebelum Nabi Muhammad ada Nabi siapa? Ada Nabi Isa, ada Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Nabi Daud, ya, dan seterusnya. Jadi artinya wa ma unzila min qabli adalah apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau Muhammad. Berarti apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud atau nabi-nabi sebelumnya. Makanya tafsiran Jalalain di sini ditambahkan min qablika itu apa? Maksudnya at-Taurat wal Injil wa ghairihima. Ya. Jadi yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau itu siapa ataupun apa? Dalam tafsir Jalalain dijelaskan maksudnya adalah kitab Taurat. Maksudnya adalah kitab Injil wa ghairihima, dan selain kitab Taurat dan Injil. Dalam hal ini apa nih? Selain Taurat dan Injil ada kitab Jabur. Ada kitab Jabur, ya, kitab suci. Memang yang harus kita imani, kita yakini ada 4 ya. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Jabur, ya. Jadi artinya kalau gitu orang-orang yang bertakwa itu selain orang yang beriman kepada hari akhir, juga orang-orang yang beriman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tidak hanya kitab suci yang diturunkan kepada Muhammad, tapi juga kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, artinya kita kalaupun mau disebut orang yang bertakwa harus beriman kepada kitab Injil, harus beriman kepada kitab Taurat, harus beriman kepada kitab Jabur, karena kitab-kitab itu adalah yang juga diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, gitu? Ya, kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan seterusnya. Dan ini pernyataannya bahwa wa ma unzila min qablik at-Taurat wal Injil wa ghairihima. Artinya tidak hanya Taurat dan Injil, masih ada kitab-kitab suci yang lain. Wa bil akhirati hum yuqinun. Terjemahannya di terjemahan baik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau yang diterjemahkan oleh penerbit yang lain, wabil akhirati, dan beriman kepada hari akhir. Hum yuqinun, mereka juga meyakini. Jadi artinya bahwa tidak hanya beriman kepada yang gaib, beriman kepada kitab suci, orang yang bertakwa itu juga harus yakin akan adanya hari akhir ataupun kehidupan akhirat. Karena kita lagi di mana? Di dunia. Harus ada keyakinan bahwa
kelak kita pun akan hidup di akhirat. Ya, diawali dengan ada alam mahsyar. Sekarang yang sudah meninggal itu lagi ada di mana nih? Alam barzah. Alam barzah atau alam kubur. Mereka sedang ada di alam penantian. Jadi sedang menanti datangnya apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Nanti begitu kiamat datang, maka akhirnya semua yang sudah meninggal itu, termasuk kita enggak, akan dikumpulkan di alam mahsyar. Nah ini, maka kehidupan akhirat dimulai di situ, dari alam mahsyar. Ya, entah puluhan tahun, ratusan tahun, atau ribuan tahun kita ada di alam mahsyar, untuk kemudian menuju mana? Ada alam hisab, ada alam mizan. Di mana alam mizan? Di situ kita akan ditimbang, ya, akan ditimbang amal perbuatan kita. Apakah banyak pahalanya atau banyak dosanya? Apakah banyak ibadahnya atau banyak maksiatnya? Apakah banyak yang halalnya atau banyak yang haramnya yang kita konsumsi? Untuk kemudian di alam hisab itu kita harus mempertanggungjawabkan dari semua yang kita lakukan. Dari alam hisab ini yang di surat Yasin ada yang berbunyi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun. Jadi di alam pertanggungjawaban itu mulut kita di apa? Ditutup, nggak bisa ngomong. Yang bicara, yang menyampaikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita adalah